전부터 지금까지 단 하루도 Study group dibuka dengan siswa yang tertidur di kelas sementara guru matematika terus mengoceh. Hanya satu siswa, Yu Gamin, yang memperhatikan dan mencatat. Orang akan mengira dia adalah siswa terbaik di kelas, tetapi ironisnya, dia tidak. Sepanjang hidupnya, Gamin bercita-cita menjadi siswa yang baik. Dia mendedikasikan dirinya untuk belajar, mengikuti kelas daring, belajar mandiri, dan bahkan mendapatkan guru privat. Sayangnya, nilainya selalu buruk. Suatu hari dia mendengar beberapa siswa berbicara tentang sekolah menengah teknik Yusung. Sekolah itu konon merupakan sekolah terbaik untuk dimasuki jika Anda ingin lulus ujian perguruan tinggi. Gamin pindah ke sekolah menengah teknik Yusung tanpa berpikir dua kali, tetapi ternyata dia mendapat informasi yang salah. Sekolah menengah teknik Yusung lebih seperti neraka yang penuh dengan pengganggu di setiap sudut. Disiplinnya kurang maksimal, dan bahkan para guru sudah menyerah pada para siswa. Para siswa berjalan-jalan, hampir tidak mengenakan seragam yang tepat, merokok, dan menjadi ancaman. Namun, Gamin menolak untuk menyerah dan mendekati salah satu siswa yang tampak paling bijaksana, Kim Se-hyun. Dia meminta Se-hyun untuk bergabung dengan kelompok belajarnya, tetapi sebelum Se-hyun dapat menjawab, perkelahian terjadi. Salah satu siswa memulai perkelahian dengan Se-hyun dan menghajarnya hingga babak belur disaksikan oleh yang lain. Ada sistem peringkat daring di antara para siswa, dan mereka harus bertarung untuk naik peringkat. Kepala disiplin melerai perkelahian itu dan memperkenalkan guru sementara yang baru, Nona Han Gyong. Seperti yang diharapkan, para siswa tidak memperhatikan atau menghormatinya. Perkelahian lain terjadi saat dia sedang absensi. Pengganggu kelas yang paling tangguh memulainya, dan perilaku para siswa mengejutkan Han Gyong. Kemudian, saat istirahat, Gamin dan Han Gyong bertemu. Ternyata Han Gyong dulunya adalah guru privat Gamin. Sayangnya, sesuatu terjadi, dan Han Gyong berhenti menjadi guru privatnya. Gamin khawatir dia akan berhenti karena masalah indisipliner di sekolah, tetapi dia berjanji tidak akan berhenti. Dia kemudian menceritakan rencananya untuk belajar lebih baik. Selama hampir seminggu, Gamin mengikuti Se-hyun seperti anak anjing yang hilang. Akhirnya, Se-hyun menyerah dan setuju untuk membantu Gamin dengan beberapa persamaan matematika. Saat mereka berbicara, Se-hyun mengkhawatirkan kemampuan akademis Gamin. Namun, Gamin tetap optimis bahwa ia bisa melakukannya dengan baik. Kepolosan Gamin mengejutkan Se-hyun dan dia tidak tahu siapa yang bertanggung jawab. Dia menjelaskan bahwa putra seorang pemimpin geng mafia yang bersekolah di sana mengelola sekolah mereka. Namanya Pihanui, dan dialah yang memulai sistem pemeringkatan. Dia juga siswa terbaik di sekolah itu, dan Se-hyun menolak untuk bergabung dengan kelompok belajar Gamin karena takut berpapasan dengan Pihanui. Sementara itu, Han Gyong mencoba berbicara dengan kepala sekolah tentang budaya merokok para siswa, tetapi dia mengabaikannya. Keesokan harinya, si pengganggu di kelas memukuli Se-hyun hingga babak belur setelah Se-hyun tidak sengaja menabraknya. Han Gyong menyaksikan pemukulan itu dan mencoba menolongnya. Untungnya, Gamin menghentikannya dan menawarkan diri untuk pergi mewakilinya. Dia mengenakan topeng dan menggunakan alat pemadam api untuk mengalihkan perhatian para pengganggu dan membawa Se-hyun pergi. Sayangnya, Se-hyun tidak senang karena Gamin hanya memperburuk keadaan. Sekarang, para pengganggu akan mengejarnya dengan lebih ganas. Sesuai dengan perkataan Se-hyun, si pengganggu segera mengejarnya. Kali ini, ia menuntut untuk mengetahui identitas pria bertopeng itu. Sekali lagi, Gamin campur tangan dan membuat si pengganggu itu pingsan. Setelah si pengganggu itu pingsan, Se-hyun kembali berhadapan dengan Gamin. Ia menolak untuk bergabung dengan kelompok belajar Gamin dan bertanya mengapa Gamin mengenakan topeng jika ia percaya diri. Sayangnya, Se-hyun tidak memiliki kehidupan rumah tangga yang bahagia. Ayahnya adalah seorang pecandu alkohol yang ingin dia berhenti kuliah dan mengikuti pelatihan pengelasan. Ayahnya kasar dan tidak peduli bahwa Se-hyun ingin kuliah dan masuk ke perguruan tinggi yang bagus. Ayahnya bahkan memaksa Se-hyun untuk membuang semua buku catatannya.
Sebaliknya, Gamin memiliki ibu yang mendukung, tetapi ia merasa patah semangat dengan hasil akademisnya. Ia berusaha sebaik mungkin setiap saat, tetapi tidak ada yang berubah. Bahkan tidak ada yang menginginkannya di kelompok belajar mereka. Itulah sebabnya kelompok belajar ini sangat berarti bagi Gamin. Ia telah berlatih keras secara psikis karena ia ingin tubuhnya sekuat pikirannya. Keesokan harinya di sekolah, Han Gyeong terkejut saat melihat kepala sekolah berusaha menyingkirkan drum berasap. Ia kecewa saat mengetahui bahwa ada kunjungan inspektur dan kepala sekolah berusaha menyelamatkan mukanya. Kepala sekolah memintanya untuk menyembunyikan drum, dan seorang siswa baru, Geon Yeop, membantunya. Ia bertanya mengapa mereka tidak boleh membiarkan inspektur melihat betapa buruknya sekolah itu, tetapi sayangnya, Han Gyeong merasa ia belum dalam posisi untuk melakukannya sekarang. Kembali ke kelas, Gamin tersentuh ketika Sehyeon memberinya salah satu buku catatannya yang terperinci. Pada saat yang sama, Hyeonwoo mengetahui bahwa Gamin adalah pria bertopeng dan memulai perkelahian. Perkelahian dengan cepat memanas ketika Hyeonwoo mengusir semua siswa lain dan membakar buku catatan itu, hampir menyebabkan kebakaran. Melihat buku catatannya terbakar membuat Gamin kesal, dan dia menghajar Hyeonwoo hingga babak belur. Dia mencoba membuat Hyeonwoo meminta maaf kepada Sehyeon, tetapi anak malang itu pingsan karena pukulan hebat itu. Sehyeon terkejut melihat Gamin begitu tergila-gila pada sebuah buku. Dia tersentuh dan setuju untuk bergabung dengan kelompok belajar Gamin. Kemudian episode berikutnya dimulai dengan Han Gyeong yang bergegas ke kelas untuk melihat apa yang terjadi. Saat masuk, ia menemukan tas yang terbakar, Hyeonwoo tak sadarkan diri, dan Gamin berdiri di atasnya. Ia segera memadamkan api saat inspektur dan kepala sekolah tiba. Mereka semua berasumsi Gamin adalah pelakunya dan memanggilnya masuk. White Gamin menunggu inspektur dan kepala sekolah, Sehyeon menyelinap ke ruangan dan mengucapkan terima kasih. Kemudian, keadaan berubah bagi Hyeonwoo ketika Pi Han-wi membawanya ke atap. Kembali ke kantor, kepala sekolah bergerak untuk mengeluarkan Gamin, tetapi Han Gyeong membelanya. Dia menyebutkan bahwa dia adalah korban dan berpikir tidak adil bahwa Gamin harus menggunakan kekerasan untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dia memanggil kepala sekolah di depan inspektur, membuatnya merasa malu. Inspektur akhirnya ingat di mana dia pernah melihat Han Gyeong sebelumnya. Dia memberitahu kepala sekolah bahwa Han Gyeong adalah siswa berprestasi tahun lalu dalam ujian penerimaan guru. Namun, dia tidak mendaftar dan didiskualifikasi. Inspektur ingin tahu apakah dia bisa pindah sekolah dan memberinya kesempatan. Han Gyeong menyebutkan bahwa dia akan membantu para siswa memulai kelompok belajar, dan inspektur setuju bahwa itu adalah ide yang bagus. Keesokan paginya, Gamin diam-diam berolahraga sebelum berangkat ke sekolah. Setelah kejadian itu, dia dan Sehyeon menjadi dekat dan mulai mencari orang untuk bergabung dengan kelompok belajar mereka. Kepala sekolah ingin menangkap Han Gyeong dan ingin ide itu gagal. Dia memberi Han Gyeong waktu 2 minggu untuk membentuk kelompok. Han Gyeong bertemu dengan Sehyeon dan Gamin dan mencoba mendorong mereka untuk merekrut siswa lain. Keduanya mulai memasang poster di sekitar sekolah, tetapi rumor konyol tentang Gamin menghambat usaha mereka. Setelah bertengkar dengan Hyeonwoo, Gamin telah menjadi legenda yang ditakuti di antara para siswa. Banyak siswa mengira Gamin akan menggertak mereka agar bergabung dengan kelompok belajar. Sebagian besar siswa menghindarinya dan tidak ingin membuat Pi Han-wi marah. Seiring berjalannya waktu, Gamin secara tak sengaja bertemu dengan Geon Yeop dan mengajaknya ke kelompok belajarnya. Sayangnya, Geon Yeop menolaknya dan bertanya mengapa Gamin berusaha menimbulkan masalah bagi orang-orang yang dekat dengannya. Seiring berjalannya waktu, Gamin dan Sehyeon mulai putus asa karena tidak ada tanggapan. Di saat yang sama, Han Gyeong mulai khawatir dengan Hyeonwoo, yang tidak masuk sekolah sejak perkelahian itu. Ia mencoba melacaknya tetapi gagal. Suatu malam setelah kelas, Han Gyeong mengundang Gamin dan Sehyeon untuk menghibur mereka. Ia membelikan mereka buku, pena, dan makanan serta mengenal mereka lebih baik. Setelah berbagi hidangan penutup, mereka masing-masing berpisah. Tetapi Gamin menyadari bahwa ia tidak sengaja meninggalkan buku barunya di tas Han Gyeong. Sementara itu, Han Gyeong pulang ke rumah dan mendapati Hyeonwoo dan gengnya membobol rumahnya. Hyeonwoo mulai mengoceh tentang Han Gyeong yang membuat orang salah paham di sekolah. Ternyata seseorang memerintahkan Hyeonwoo untuk menyerang Han Gyeong dan memberinya pelajaran. Saat ia mencoba berunding dengan Hyeonwoo, ia mendapat telepon dari Gamin.
Sayangnya, Hyun-woo menjatuhkan telepon dari tangannya, dan Han Gyeong tidak dapat mengangkatnya. Tepat saat Hyun-woo hendak menerkam, Geon-yeop datang dan mencoba menyelamatkan Han Gyeong. Keduanya bersembunyi di tempat parkir, tetapi sayangnya, Hyun-woo dan gengnya menemukan mereka. Sekali lagi, Han Gyeong mencoba berunding dengan Hyun-woo dan akhirnya dipukul. Geon-yeon berusaha sekuat tenaga untuk melawan kelompok itu, tetapi dia kalah telak. Untungnya, Gamin tiba-tiba muncul dan menghadapi kelompok itu seperti petarung profesional. Setelah melihat bahwa Gamin terlalu kuat, geng itu mulai melarikan diri. Namun, Hyun-woo mencoba menusuk Gamin, dan Geon-yeop menghentikannya. Hyun-woo mulai menggodanya tentang kematian ibunya, dan Geon-yeop pun kehilangan kendali. Ia menyerang Hyun-woo dengan penuh dendam, menuntut untuk mengetahui apa yang diketahuinya tentang kematian ibunya. Gamin menghentikan Geon-yeop dan terkejut ketika Geon-yeop menyebutkan bahwa Pihan-ui ada hubungannya dengan kematian ibu Geon-yeop. Sebelum pergi, Geon-yeop memperingatkan Han Gyeong agar berhati-hati karena tidak ada seorang pun yang dapat melawan Pihan-ui di sekolah. Ia juga memperingatkan Gamin tentang ide kelompok belajarnya. Setelah kejadian itu, Han Gyeong memberikan Gamin buku yang tertinggal di tasnya. Gamin kembali ke apartemennya dan berpikir untuk menelepon polisi. Saat hendak menelepon, salah satu anggota geng Hyun-woo mengetuk pintunya untuk meminta maaf. Dia menjelaskan bahwa dia sedang diancam dan tidak punya pilihan lain. Keesokan harinya di sekolah, Sehyeon dan Gamin terus merasa sedih karena tidak ada yang mendaftar untuk kelompok belajar. Episode ini berakhir dengan mereka menerima satu lamaran dari seorang yang belum dikenal. Anehnya, sekolah menengah teknik Yusung ternyata adalah sekolah campuran.